Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Anggraini, selaku asisten faal. Nah, kali ini kita akan melakukan praktikum 3 neurofisiologi, yaitu activity 2 reseptor potensial. Nah, sebelum melakukan praktikum, kita harus mengetahui dulu apa tujuan dari praktikum ini. Jadi yang pertama adalah untuk mengetahui definisi dari reseptor sensorik, potensial reseptor, transduksi sensorik, modalitas stimulus, dan depolarisasi. Yang kedua ini untuk menilai atau untuk menentukan stimulus adekuat terhadap reseptor sensorik yang berbeda. Dan yang ketiga adalah untuk menunjukkan bahwa potensial reseptor ini amplitudenya mengalami peningkatan dengan intensitas stimulus. Nah, selanjutnya introduction. Ujung penerima neuron sensorik atau yang disebut juga dengan reseptor sensorik, dia memiliki protein reseptor yang akan merangsang sinyal yang disebut dengan potensial reseptor ketika neuron sensorik ini distimulasi oleh stimulus yang adekuat. Nah, pada praktikum kita kali ini, kita akan menggunakan alat yaitu recording instrumen atau alat perekam dan mikroelektroda seperti yang dilakukan pada activity 1 sebelumnya. Nah, yang di mana pada aktivitas kita kali ini, kita akan merekod atau merekam reseptor sensorik pada ketiga neuron sensorik yang berbeda. Nah, yang nantinya kita akan menilai bagaimana respon dari neuron tersebut terhadap stimulus sensorik ketika diberikan modalitas yang berbeda-beda. Yang di mana alat yang kita gunakan adalah ada 3 reseptor sensorik, ada corpuscle Pacini atau lamelar, ada reseptor olfaktori, ada free nerve ending atau ujung saraf bebas, kemudian ada mikroelektroda, ada microelectrode amplifier, ada stimulator, dan ada osiloskop. Nah, selanjutnya sebelum melakukan praktikum juga kita harus menjawab pre-lab quiz-nya. Nah, selanjutnya kita melangkah ke eksperimen. Nah, di sini kan tadi ada 3 neuron sensorik, ada corpuscle Pacini, ada reseptor olfaktori, dan ada free nerve ending atau ujung saraf bebas. Pada praktikum yang pertama ini kita akan melakukan pada neuron sensorik yaitu corpuscle Pacini terlebih dahulu. Jadi klik corpuscle Pacini, kemudian klik record data. Nah, kemudian kita menjawab prediction number 1-nya. Nah, di sini dia bilang bahwa stimulus yang adekuat pada corpuscle Pacini yaitu tekanan dan getaran pada kulit. Pertanyaannya adalah yang manakah di bawah ini modalitas yang akan menginduksi amplitude yang lebih besar pada potensial reseptor pada corpuscle Pacini. Jadi teman-teman coba menjawab kira-kira modalitas apa yang paling berperan pada corpuscle Pacini. Nah, selanjutnya langkah yang ketiga, yaitu kita klik modalitas yang pertama, yaitu pressure atau tekanan. Nah, di sini kita klik intensitas apa, intensitas yang low atau rendah terlebih dahulu, kemudian kita klik stimulate. Nah, di sini kita bisa melihat grafiknya, apa yang terjadi. Nah, kemudian kita klik moderate lagi yang intensitas sedang, kemudian kita klik stimulate. Nah, kemudian setelah itu kita klik high lagi, kemudian kita klik stimulate. Nah, setelah itu kita klik record data. Nah, di sini kita bisa melihat pada tabel yang ada di sini bahwa terjadi perubahan membran potensial dari respon pada neuron sensorik yaitu corpuscle Pacini terhadap modalitas tekanan. Nah, kemudian kita ke modalitas selanjutnya yaitu chemical. Nah, di sini kita melakukan hal yang sama, kita memilih dulu intensitas yang low, kemudian kita klik stimulate. Nah, di sini terlihat bahwa pada corpuscle Pacini, dia tidak memberikan respon apapun terhadap chemical. Kemudian pada yang intensitas moderate, kita klik stimulate lagi, kita lihat perubahan apa yang terjadi. Begitu pula pada yang high. Nah, kemudian kita klik record data.
Nah, selanjutnya kita ke modalitas yang ketiga, yaitu panas. Kita klik intensitas yang low, kemudian klik stimulate. Kemudian kita lihat perubahan apa yang terjadi di sini. Pada korpuskul Pacini tidak memberikan respon apapun terhadap panas. Kemudian kita klik yang moderate terlebih dahulu dan klik stimulate. Kemudian kita pilih yang high, stimulate. Kemudian kita record data. Kemudian untuk modalitas yang terakhir yaitu cahaya, kita klik intensitas yang low terlebih dahulu, kemudian klik stimulate. Di sini juga kita bisa melihat bahwa cahaya ini tidak memberikan respon apapun terhadap neuron sensorik pada korpuskul Pacini. Kemudian kita klik moderate. Kemudian kita klik high lagi, kemudian stimulate. Dan record data. Nah, selanjutnya teman-teman jawab stop and think question-nya. Kenapa korpuskul Pacini tidak merespon apapun pada cahaya dan intensitas yang tinggi? Nah, teman-teman tinggal menjawab dengan jawaban yang benar. Kemudian langkah selanjutnya, kita beralih ke neuron sensorik yang kedua, yaitu reseptor olfaktori. Nah, di sini kita klik reseptor olfaktori, kemudian kita melakukan hal yang sama, kita klik record data, dan memilih modalitas yang selanjutnya. Tapi sebelum itu, kita menjawab dulu predict question number 2-nya. Nah, di sini dia bilang bahwa stimulus yang adekuat untuk reseptor olfaktori adalah kimia. Nah, contohnya adalah bau. Yang manakah di bawah ini modalitas yang menginduksi amplitudo potensial reseptor yang paling besar terhadap reseptor olfaktori. Nah, teman-teman tinggal menjawab, jawab kira-kira menurut teman-teman apa. Kemudian kita memilih langkah selanjutnya, yaitu modalitas pressure atau tekanan. Kemudian kita pilih intensitas yang low. Klik stimulate. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa pressure ini tidak memberikan respon apapun pada reseptor olfaktori. Kemudian moderate. Kita klik stimulate. Kemudian high lagi. Kita klik stimulate. Kemudian kita klik record data. Nah, kemudian untuk modalitas selanjutnya, chemical, kita klik, kemudian pilih low intensity, dan klik stimulate. Nah, di sini mulai terlihat bahwa pada reseptor olfaktori, chemical memberikan respon pada intensitas yang low. Kemudian kita klik moderate dan stimulate. Kemudian kita klik yang high dan stimulate. Kemudian kita klik record data. Nah, selanjutnya kita pilih modalitas yang ketiga, dan memilih intensitas yang low juga seperti tadi. Nah, di sini pada panas, modalitas panas, dia tidak memberikan respon apapun pada reseptor olfaktori. Kemudian, selanjutnya kita record data. Kemudian kita pilih lagi modalitas yang terakhir, light. Kita pilih yang intensitas low. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa pada intensitas low dan modalitas light ini tidak memberikan respon apapun pada reseptor olfaktori. Nah, kemudian kita klik moderate, klik stimulate, dan lihat perubahan yang terjadi. Kemudian high, stimulate. Kemudian kita klik record data. Dan kemudian kita jawab stop and think question-nya. Nah, pertanyaannya adalah berdasarkan hasil yang didapatkan, apakah cahaya ini memiliki bau? Nah, teman-teman tinggal jawab jawaban yang benar, kira-kira apa jawabannya.
Kemudian kita submit question. Kemudian kita klik neuron sensoris yang terakhir, yaitu free nerve ending atau ujung saraf bebas. Nah, di sini kita memilih record data lagi, kemudian memilih modalitas yang pertama atau pressure, dan klik intensitas yang low atau rendah, dan klik stimulate. Kita klik moderate, stimulate. Di sini kita bisa melihat bahwa pressure pada intensitas yang low dan moderate ini tidak memberikan respon apapun, sedangkan pada yang high ini dia memberikan sedikit respon. Kemudian kita klik record data. Kemudian kita ke modalitas selanjutnya, yaitu chemical. Kita pilih intensitas yang low, klik stimulate, moderate, stimulate, high, stimulate. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa tidak ada respon apapun terhadap modalitas chemical. Kemudian untuk panas, kita klik intensitas yang low, klik stimulate. Nah, di sini sudah memberikan respon. Kemudian kita klik lagi moderate. Kemudian kita klik high. Kemudian klik record data. Kemudian yang modalitas yang terakhir adalah light. Kita pilih intensitas yang low, kemudian stimulate, moderate, stimulate, high, stimulate. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa untuk modalitas cahaya ini tidak memberikan respon apapun pada free nerve ending atau ujung saraf bebas. Nah, kemudian kita klik record data dan jawab stop and think question-nya. Nah, di sini pertanyaannya adalah, kenapa ujung saraf bebas merespon terhadap beberapa modalitas yang berbeda? Jadi teman-teman tinggal jawab pilihan yang benar. Kemudian kita submit question. Kemudian alhamdulillah praktikum activity 2 reseptor potensial telah selesai. Kemudian teman-teman klik submit dan simpulkan apa yang kalian dapatkan terhadap eksperimen tadi. Kemudian jangan lupa untuk menjawab past lab quiz-nya. Kemudian jangan lupa juga untuk menjawab review sheet-nya. Kemudian kita continue and save to PDF. Demikianlah video pembelajaran kita tentang praktikum kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.